Oke, teman-teman, sekarang saya ajak teman-teman flashback ke belakang, di mana di zaman itu sebuah software kasir biasanya dijual dengan cara skema sekali bayar di awal untuk selamanya. Sudah nggak ada biaya lagi, biaya tahunan ataupun biaya bulanan. Kita bahas positif dan negatifnya ya dengan skema seperti ini. Kita bahas positifnya dulu. Nah, positifnya adalah pelanggan jadi ngeluarin duit cuma sekali aja di awal. Nah, negatifnya dengan skema ini adalah pelanggan harus ngeluarin duit lebih banyak di awal. Kenapa? Ya karena sekali bayar. Biasanya cara seperti ini cukup memberatkan bagi pelanggan karena harus ngeluarin duit berjuta-juta hanya untuk menggunakan sebuah software kasir. Negatif yang kedua adalah bagi penyedia software itu sendiri. Jadi penyedia software sudah nggak dapat duit lagi, cuma sekali bayar doang. Padahal yang namanya software kasir itu perlu di treatment. Treatment artinya biaya, yang mana biaya programmer setiap tahun itu semakin mahal. Biaya server juga seperti itu. Itu zaman dulu. Nah, sekarang kita masuk di era di mana internet sudah mulai semakin kenceng, semakin murah. Handphone Android juga semakin murah dan perusahaan startup sudah semakin banyak. Nah, skema aplikasi kasir pun juga berkembang. Yang awalnya dari skema sekali bayar untuk selamanya berkembang menjadi skema berlangganan. Yuk kita bahas positif dan negatifnya. Positifnya dengan skema ini adalah pelanggan tidak perlu membayar biaya mahal di awal. Jadi bisa dipecah biayanya yang awalnya besar oleh startup kasir, dipecah menjadi per bulan ataupun per tahun. Negatifnya adalah ternyata dengan skema seperti ini market di luar sana masih ada yang keberatan karena harus bayar terus setiap bulan, setiap tahunnya. Bahkan yang lebih parah lagi kalau outletnya punya 100 outlet atau 1000 outlet. Bayangkan satu outlet anggap aja per tahun berlangganan aplikasinya adalah 1 juta. Kalau punya 100 outlet artinya setiap tahun mereka harus mengeluarkan budget 100 juta hanya untuk sebuah software kasir. Karena fenomena seperti itu mulailah market menjadi kreatif. Mereka selalu mencari software kasir yang murah. Nggak peduli pelayanannya seperti apa, yang penting murah. Ini nggak bagus bagi pelanggan dan nggak bagus juga buat penyedia software kasir. Kenapa? Ya tentu saja kalau harganya murah, gimana perusahaan software bisa bertahan? Kecuali di funding. Kalau di funding terus-terusan pun juga nggak bagus. Ini menarik dan ini jadi tantangan bagi kami di Nutapos. Gimana caranya agar pelanggan tetap bisa menikmati produk yang bagus, pelayanan yang responsif, dan harga yang murah. Tapi penyedia software kasir pun gimana caranya tetap bisa untung walaupun tanpa investor. Setelah kami berpikir keras, akhirnya kami menemukan solusinya. Sebelum saya bahas solusinya, yuk kita bahas para pihak yang terlibat terlebih dahulu. Dari dulu yang terlibat di sini adalah dua pihak, penyedia software kasir dan outlet, menjual dan ini membeli. Ini aja dari dulu yang diotak-atik. Akhirnya ya muncullah kompetitor, harganya cari murah-murahan, yang ini pengennya murah, yang ini pengennya mahal, nggak selesai-selesai. Kenapa kita nggak masukkan satu pihak agar problem ini jadi selesai? Yang mana pihak ini tidak boleh ada tanggungan operasional. Pihak ini harus orang yang happy. Siapakah pihak ini? Pihak ini adalah pelanggannya outlet. Solusinya adalah setiap pelanggan berbelanja di outlet akan dikenakan biaya per transaksinya sebesar Rp200, 200 perak. 200 perak ini yang diterima oleh outlet akan dibayarkan pada penyedia software kasir. Penyedia software kasir senang karena dapat duit terus dari outlet. Outlet juga senang karena dapat aplikasi kasir gratis dari penyedia software. Layanannya juga disupport terus. Pelanggan juga senang karena setiap berbelanja di outlet akan mendapatkan poin belanja, yang mana poin belanja ini bisa ditukar dengan diskon ataupun produk gratis. Di Nutapos sekarang tanggal 3 Januari 2023 sudah menerapkan skema seperti ini. Kami yang pertama di Indonesia. Klik link di bawah, share video ini sebanyak mungkin jika kalian suka dengan cara berpikir kami. Terima kasih.